Ada pengacau di balik wacana pertemuan antar presiden. Kira-kira siapa lagi kali ini dalangnya? Yuk, mendingan kita cari tahu. Tapi sebelum itu, halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan tadi sudah aku spill, jadi kali ini kita bakal mencari tahu ya, siapa sih sebenarnya orang yang mengacaukan wacana pertemuan presiden antar presiden lebih tepatnya. Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan para presiden Republik Indonesia terdahulu kembali mencuat. Pertemuan ini dinilai penting sebagai upaya merajut rekonsiliasi politik pasca pemilu 2024, tapi juga momentum strategis untuk membahas masa depan bangsa. Jika terwujud, pertemuan tersebut tidak sekedar seremoni, namun menjadi ruang diskusi antar pemimpin bangsa untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan. Menariknya, sebelum para presiden terdahulu dan Presiden RI terpilih bertemu, justru putra-putri mereka lebih dulu menunjukkan kedekatan. Mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Gibran Rakabuming Raka yang berkumpul bersama saat momen ulang tahun Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hadi Prasetyo, putra dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan anak-anak hingga menantu dari presiden-presiden RI terdahulu pun ikut dalam acara tersebut. Lantas, apakah momen berkumpulnya anak-anak presiden dari masa ke masa ini akan diikuti dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan para presiden terdahulu? Oke, jadi ada wacana teman-teman semuanya mengenai pertemuan antar presiden. Dan hal ini sebenarnya sudah sempat di-spill juga sama Mbak Puan Maharani, yang mana mengatakan, beliau itu mengatakan kalau akan adanya pertemuan antar presiden seperti itu. Pertanyaannya, setiap kali ada event seperti ini, ya bukan event lah ya, pertemuan seperti ini, selalu tuh ada seseorang yang tidak hadir. Beliau juga mantan presiden, bukan mantan presiden, tapi lebih tepatnya presiden kelima. Bahkan sampai nih, karena sudah terlalu sering gitu ya absen di setiap kali pertemuan, ini Pak Joko Widodo juga cukup pesimis kalau misalkan ini nanti terwujud, yaitu pertemuan antar presiden dengan formasi komplit, sama seperti putra-putrinya. Rencana pertemuan para presiden, Mas? Ya bisa saja, tapi kelihatannya kok nggak mungkin. Kenapa, Pak? Nah, Nggak tahu. Kalau Kelihatannya kok. yang kemungkinan nggak bisa datang, siapa mungkin, Pak? Kelihatannya kok nggak mungkin. Udah. Pak Jokowi juga jadi cukup pesimis ya, karena jika melihat memang ada satu orang yang sering kali absen, jangankan di acara-acara yang kayak peluncuran, di acara pelantikan pun beliau tidak hadir. Ya positif, bagus. Putra-putri presiden, rukun-rukun, bagus. Tapi belum tentu orang tuanya. Oh, apakah ini spill dari Pak Joko Widodo nih? Udah? Iya. Bagi-bagi lagi kapan, Pak? Bagi-bagi lagi. Belum. Makasih, Pak. Ketua Umum PDIP, Megawati Nah, Soekarno ini dia. Putri, dipastikan absen dalam pelantikan Presiden Prabowo Ini Subianto aku bilang dan tadi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 20 Oktober 2024. Padahal, sebelumnya Megawati telah menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk hadir di acara penting tersebut. Menurut Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, absennya Megawati disebabkan oleh kesehatannya yang menurun setelah perjalanan ke Rusia dan Uzbekistan. Oh. Ia terserang flu akibat polusi udara dan alergi debu. Meskipun demikian, kehadirannya akan diwakili oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus putrinya, yang juga bagian dari kader PDIP. Sebenarnya bukan perkara bisa diwakili atau enggak gitu ya teman-teman ya. Cuma yang selalu kita pengen lihat adalah pertemuan dari orangnya langsung gitu loh. Karena rasanya tuh bakal beda kalau itu diwakili. Dan menurutku ini cukup membingungkan juga gitu loh. Orang yang selalu loh ini ya, selalu selalu membanggakan dirinya sebagai seorang mantan presiden,
cuma selalu absen di setiap kali pertemuan antar presiden. Politisi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mengaku belum mendapatkan informasi mengenai alasan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam peluncuran Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Sementara itu dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Senin pagi, sejumlah mantan Presiden Republik Indonesia turut hadir dan memang nampak di peluncuran Danantara itu gestur yang sangat-sangat happy sekali antara tiga presiden, Pak Jokowi, Pak SBY dengan Pak Prabowo Subianto. Ya sayangnya yang satu masih belum tahu gitu ya. Karena seperti yang tadi dibilang, orang PDIP aja nggak tahu gitu loh Ibu Mega tuh kenapa alasannya kok absen, apalagi kita ya kan. Dan bakal terlibat dalam pelaksanaan BP Danantara. Berdasarkan informasi, Presiden Prabowo juga mengirimkan undangan ke sejumlah mantan presiden. Di antaranya yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kalau undangan saya lihat ada ya, tapi kalau nggak hadir saya belum konfirmasi. Jadi kenapa belum hadir? Jadi atau tidak hadir, saya belum terkonfirmasi dengan baik begitu. Jadi nanti kan tokoh-tokoh itu sebetulnya bukan jadi pengawas, penasehat ya. Kalau di dalam struktur itu saya lihat jadi penasehat gitu. Pengawasnya kan sudah ada ya, ada Erick Thohir, siapa lagi, Sri Mulyani, ada Mulyaman Hadad ya. Jadi pengawasnya sudah ada. Nah tokoh ini hanya jadi penasehat. Apakah terkonfirmasi mau menjadi penasehat atau belum? Saya belum terkonfirmasi betul mana yang Pak Presiden misalnya yang mau jadi penasehat, mana yang tidak begitu kira-kira. Saya dengan dilupakan Presiden kelima Republik Indonesia. Presiden kelima Republik Indonesia menguasai seluruh aparatur negara. Iya tuh, gile. Jadi terus saya dipikir nggak tahu. Ya tahu lah isi perutnya. Makanya saya bilang, wahai ilalang yang bergoyang, rendah, tunjukkan bagian rendah dirimu, jangan hanya mengadakan kekuasaan yang tidak akan langgeng. Tuh, segitu bangganya loh menjadi presiden kelima. Cuma yang sangat disayangkan ya balik lagi yang tadi aku bilang gitu loh. Yang sangat disayangkan ketika ada pertemuan antar presiden justru beliau ini gak hadir. Ya tidak cocok dengan kebanggaannya lah yang pernah menduduki kursi nomor 1 di Indonesia. Sejarah perseteruan Megawati dengan para presiden Indonesia. Sejarah politik Indonesia mencatat bagaimana Megawati Soekarno Putri kerap berada dalam konflik dengan para presiden yang pernah memimpin negeri ini. Dari era Orde Baru hingga masa reformasi, Megawati selalu memainkan peran sebagai sosok yang terpinggirkan. Namun pada saat yang sama, ia juga menunjukkan ambisi politik yang besar. Era Soeharto, narasi sebagai korban Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Megawati seringkali menggambarkan dirinya sebagai korban rezim Orde Baru. Narasi tentang penindasan terhadap dirinya dan keluarga Soekarno terus digemakan dalam berbagai kesempatan. Namun, di balik itu semua, Soeharto sejatinya tidak pernah benar-benar menekan Megawati secara pribadi. Megawati dan suaminya, Taufik Yemas, tetap diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha tanpa gangguan dari pemerintah. Bahkan, mereka masih memiliki ruang gerak di dunia bisnis dan sosial. Tetapi alih-alih mengakui bahwa dirinya tetap bisa hidup dengan nyaman, Megawati justru memainkan isu bahwa ia dan keluarganya dizalimi, menciptakan citra seolah-olah ia adalah simbol perlawanan terhadap Soeharto. Oh, ternyata selain Ibu Mega ini tidak hadir di acara pertemuan antar presiden, teman-teman, ternyata kalau kita coba tarik mundur ke belakang nih, melihat rekam jejaknya Ibu Mega ini cukup bermasalah dengan 4 presiden Indonesia ternyata. Dan ya, template-nya selalu sama merasa menjadi korban. Narasi ini kemudian menjadi modal politik besar ketika Orde Baru mulai goyah. Era Gus Dur bersekongkol untuk menggulingkan presiden yang sah. Setelah reformasi bergulir, Megawati akhirnya berhasil mencapai puncak kekuasaan sebagai wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid, Gus Dur.
Namun, perseteruannya dengan Gus Dur justru menunjukkan sisi lain dari Megawati yang haus akan kekuasaan. Alih-alih menjaga stabilitas pemerintahan, Megawati justru bersekongkol dengan Amin Rais dan kelompok oposisi untuk menggulingkan Gus Dur. Dengan memanfaatkan ketegangan politik yang semakin meningkat, Megawati mendukung upaya pemaksulan Gus Dur di tengah jalan. Ironisnya, ia kemudian naik menjadi presiden sebagai hasil dari manuver politik yang ia sendiri ikut rancang. Era SBY, Megawati yang merasa dikhianati, padahal ia yang mengucilkan. Wah, ini semua mantan Ketika Susilo presiden Bambang dong. Yudhoyono, Kecuali SBY, maju sebagai presiden, ayahnya, Megawati kembali iya kan? menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pemimpin yang tidak tunduk pada kendalinya. Ia menuduh SBY sebagai pengkhianat karena berani maju dalam Pilpres 2004, padahal dalam kabinet Megawati sendiri, SBY seringkali dipinggirkan dan tidak diberi ruang untuk berkontribusi secara maksimal. Megawati seolah lupa bahwa ia yang lebih dulu mengucilkan SBY di dalam pemerintahan, membuat SBY tidak memiliki pilihan selain meninggalkan kabinet dan maju sebagai capres. Ketika rakyat memilih SBY secara demokratis, Megawati justru menolak menerima kenyataan dan menganggap kekalahannya sebagai hasil dari pengkhianatan. Era Jokowi, dominasi Megawati yang akhirnya ditentang. Ketika Joko Widodo, Jokowi, terpilih sebagai presiden dengan dukungan PDIP, Megawati merasa bahwa inilah kesempatan emas baginya untuk kembali mengendalikan pemerintahan, meskipun tidak berada di posisi kepala negara. Ia terus menekan Jokowi dalam berbagai kebijakan dan memastikan bahwa loyalitas kepada dirinya tetap terjaga. Namun, seiring berjalannya waktu, Jokowi mulai menyadari bahwa dominasi Megawati justru menjadi penghambat bagi kebijakan-kebijakannya. Hubungan yang awalnya harmonis perlahan berubah menjadi ketegangan politik yang semakin terlihat. Jokowi yang awalnya dianggap sebagai petugas partai, mulai mengambil langkah-langkah yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin selamanya berada di bawah bayang-bayang Megawati. Dan kini, ketika pemerintahan berganti ke tangan Prabowo, Megawati kembali berada di persimpangan politik. Apakah ia akan tetap memainkan narasi sebagai korban seperti dulu? Ataukah ia akan kembali menggunakan pengaruhnya untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Sejarah telah mencatat pola yang berulang, dan rakyat pun semakin cerdas dalam menilai siapa yang benar-benar berjuang untuk bangsa, dan siapa yang hanya memperjuangkan kepentingan diri serta kelompoknya. Oh, ternyata Ibu Megawati itu cukup bermasalah gitu ya, selain tidak hadir di acara pertemuan antar presiden gitu. Apakah ini menjadi salah satu penyebab sebenarnya menjadi alasan Ibu Megawati tidak hadir gitu loh? Karena aku rasa, entah ini dugaanku saja atau kalian juga berpikir yang sama, setiap kali ada acara pertemuan antar presiden, entah di acara apapun, secara kebetulan itu Ibu Megawati kalau enggak sakit ya, ada acara di luar negeri. Ya kayak yang kemarin gitu ya, ada acara di luar negeri, padahal tuh pernah ya kan, sudah ada agenda pertemuan seingat saya dengan Pak Prabowo Subianto, kemudian tanggalnya sudah ada, tinggal tempatnya nih yang bikin penasaran, ternyata Ibu Megawati tidak hadir karena kondisinya sakit. Itu karena Ibu Megawati habis kunjungan ke luar Indonesia, bukan kunjungan sih bahasanya ya, kayak mengisi seminar gitulah di luar Indonesia teman-teman. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika Ibu Megawati tidak bisa hadir, tapi Ibu Megawati hadir di acaranya Pak Hasto waktu itu ya, di perkuliahannya Pak Hasto. Iya, di pengambilan gelarnya Pak Hasto lah. Ibu Megawati hadir meskipun kondisinya sakit, tapi tidak hadir di pertemuan tersebut. Kira-kira gimana tuh? Tapi selain itu ya teman-teman, kalau kita coba ingat lagi nih, Ibu Megawati tuh emang cukup gampang baper gitu. Soalnya dari rekam jejaknya juga, itu Ibu Megawati pernah ya agak menyindir lah, gara-gara Mas Gibran itu tidak hadir di acara peresmiannya gedung DPP kalau nggak salah ya. Dan itu nyinggungnya itu langsung ke, katanya Ibu Megawati menuntut loyalitasnya para kader partai. Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Jadi, mereka dari eksekutif, artinya seperti bupati, wali kota, gubernur, itu harus datang ke kantor partai sebagai orang partai.
untuk ikut rapat partai. Sehingga dengan demikian makin terjalin kegotong royongan, kekompakan di antara seluruh anggota partai yang berada di 3 pilar partai. Saya lihat ada mana tadi ya? Kok menghilang? Mana Bu? Tunggu. DPC, itu dia. Ini Kota Surakarta. Kota Surakarta ditampilkan Pak Adi. Oh itu. Kenapa kok Ibu nyebut itu? Karena ketua DPC-nya itu orang lama. Dianya ikut dari PDI. Itu orangnya pakai berngos. Kalau ngomong seenaknya sendiri. Kalian juga mesti seperti dia. Senioritasnya luar biasa. Sekarang ya, dan kesetiaannya pada partai. Tunggu mana lagi tepuk ya. tangannya Pak Hasto nih tadi yang ada, sendiri sekarang ya. kemana itu? Tepuk tangan sendirian. NTB. NTB Pak Adi tayangkan. NTB. Pak Rahmat. NTB itu sama aja itu. Orangnya juga itu satu lehting sama Pak Rudi. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya. Saya ini anak Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Tuh, Ibu Megawati sendiri yang mengakui ya, kalau beliau ini orangnya manusia yang cukup unik katanya di Indonesia. Emang sih unik banget, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit enggak ini, dikit-dikit nyindir sana, nyindir sini kayak gitu ya. Itu bentuk uniknya seperti itu kah? Dan lagi-lagi yang tidak pernah ketinggalan dari Ibu Megawati, saya ini anaknya Bung Karno, itu yang tidak pernah ketinggalan dari seorang Ibu Megawati. Emang ya. Nah terus pertanyaannya siapa dong dalang dibalik tidak terwujudnya pertemuan ini? Ya kalau kita coba mengamati dari awal sampai akhir sih, ada satu nama, seorang presiden yang selalu absen. Itu yang bisa jadi menjadi dalangnya. Atau siapa coba? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.